Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Syamsun anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta syamsun anta badrun, anta nurul fawqa nuri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener kata Pak Lurah, sekali mah kagak rencep, dua kali aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas dua bang ronyok itu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ihya'i sunnati rasulihil karim wa ja'alahu uswatan hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarahu fi kulli waqtin wa hin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adratal mukarramin ashabal fadilah wassada ala sairil ulama wal masayyih, bil usus yang sama-sama kita muliakan segenap tuan-tuan guru yang hadir pada malam ini, tanpa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah kami kepada beliau semua. Mudah-mudahan mereka semua selalu dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sama kita hormati keluarga besar almarhum almarhumullah Bapak Adi Minggu, dalam hal ini Ustadz Adi Marjaya, Bapak Abad, Bapak Syarifuddin. Mudah-mudahan anak-anak almarhum Allah jadikan anak-anak yang birrul walidain. DKM serta panitia peringatan Hari Besar Islam Hinafadil Ustadz Sama Al-Jabar, mudah-mudahan buah pikiran mereka serta cucuran keringat mereka dan harta yang didonasikan oleh para masyarakat Kampung Belam
menjadi satu catatan pahala di sisi Allah teristimewa yang sama kita muliakan, kita cintai dan kita banggakan. Pengayom dan orang tua kita sebagai pemimpin kepala desa Belimbing, Bapak Lurah Haji Mas Kota Haji Es beserta jajarannya serta keluarga besarnya hadir, istri beliau Ibu Hajah Wani Aspari, juga putra beliau Ananda Beri Ardianta SA. Mudah-mudahan mereka semua dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Allah jaga beliau dari segala macam bala dan fitnah, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadir juga Bapak Camat Kecamatan Kosambi, Bapak Adi Asmawi MSI. Mudah-mudahan beliau pun selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, acara ini digelar dalam rangka peresmian Masjid Nurul Jannah sekaligus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu harapan, kita nanti mendapatkan syafatul uzma beliau di hari kiamat. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dijadikan sebagai salah satu dasar dan landasan pentingnya orang Belimbing ngadain peringatan Maulid. Yang malam ini orang Gelam sedang peringati. Mana ayatnya? Kata Allah dalam Al-Quran, wa kullan nakusu alaika min amba'i rusul ma nusabbitu bi'i fuadak wa ja'aka fi hadhil haq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Kata Allah, semua telah kami kisahkan padamu ya Muhammad. Apa yang dikisahkan min amba'i rusul, cerita kisah para nabi dan rasul sebelumnya. Buat apa Allah kisahkan semua itu? Manusabbitu bihi fuadak, yang dengan kisah itu kami mantapkan kau punya jiwa, kami teguhkan kau punya hati. Kenapa Rasul mesti dimantapkan jiwa dan hatinya? Karena Rasul dalam berdakwah, mengemban risalah, menyampaikan kebenaran, banyak mengalami ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Bahkan berulang kali Rasul hendak dibunuh oleh orang-orang yang ingkar. Tuh Pak, Bu, Nabi aja insanun kamil, manusia sempurna yang dididik langsung oleh Allah, diberikan wahyu oleh Allah, bahkan diperkuat dengan berbagai macam mukjizat. Nabi yang sudah sedemikian rupa masih membutuhkan kisah para nabi dan rasul sebelumnya, apalagi kita yang hidup di zaman now. Nabi yang SK-nya aja dari Allah itu masih ada aja yang kagak seneng, masih ada aja yang merempeng, apalagi tibang pangkatnya RT. Betul. Apalagi tibang pangkatnya ustadz, apalagi tibang pangkatnya lurah, apalagi tibang pangkatnya camat. Maka wajar tadi kata Pak Adi Mas Kota, bahkan bendahara dan panitia pembangunan Masjid Nurul Jannah kalau kurang-kurang sabar mah loksun, tiga jarang mah bisa kesurupan. Makanya kata ulama, mahma kanat niyatuka sofiyatan fi aisai'in tab'alu falan tanju min juninasi sayati abada. Sehebat apapun kita berbuat baik, setulus apapun kita melakukan kebaikan, ada aja orang mah yang beruit, betul. Ada aja orang mah yang sengke, betul. Ada aja orang mah yang sewot. Padahal kalau dinalar secara logika, modal 670, biayanya 2,7, pernah ngitung duit 2,7.
bisa muntah uger, bisa kerok, hitung ceban lagi. Tuh masjid ngejedak di hadapan kita, bangga jadi orang gelam, bangga jadi orang blimbing, masjidnya megah, insya Allah jamaahnya pun melimpah ruah. Ini kan dibangun sama Pak Haji Mas Kota serta masyarakat Blimbing karena kalau subuh kagak muat. Makanya Pak Haji Marjaya keluarganya wakafin dah tuh karena sosok kalau subuh apa keluar orang masih dikunci. Betul. Tuh sehebat apapun kita berbuat baik ada aja yang menghidup mah. Darah lah pakai diaudit, set deh. Mudah-mudahan ya buah pikiran serta tenaga donasi yang diberikan Bapak Haji Mas Kota serta masyarakat sekitarnya nanti menjadi saksi di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan orang-orang Blimbing perlu dermawan sama tempat ibadah. Biar kata ibu nggak mesti nyumbang jutaan. Tibang pencarian ngempungin kemangi. Biar kata bapak nyumbangnya 20.000. Kepake dibeliin sama DKM, kastok ditaruh tuh di toilet. Ada orang numpang sholat, aki-aki lagi, kolornya udah pada kisut. Dia buka kolor digantungin di kastok, dia berudu. Tibang 20.000 dibeliin kastok. Insya Allah nanti menjadi satu catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama jamalul hayat fi hadal alam la fi adadil ashkhasil ladina ya'rifunaka. Indahnya hidup di Blimbing, sohornya hidup di Blimbing bukan seberapa banyak orang kenal sama kita. Kadang-kadang kan kita suka engkrek, siapa yang gak kenal gua lewat bocah merengkot, gua DM cecurut lari. Bukan seberapa banyak orang kenal sama kita, tapi seberapa banyak orang bahagia lantaran kenal sama kita. Kira-kira orang Blimbing bahagia enggak punya lurah Bapak Haji Mas Kota? Bahagia kagak? Mudah-mudahan beliau termasuk salah satu pemimpin yang digambarkan oleh Rasul dalam satu hadisnya, hiyaru a'immatikum tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baiknya pemimpin adalah yang pemimpin cinta sama rakyatnya dan rakyatnya juga cinta sama pemimpinnya. Saya tanya, cinta Mama Haji Mas Kota bu? Diomelin Haji Wani Aspari lu. Dan cinta-cinta ya, cinta dalam arti kepemimpinannya. Bapak Haji Mas Kota pun cinta sama rakyatnya. Betul? Karena Bapak Haji Mas Kota ini bisnisnya bukan bisnis sama manusia doang. Bu, kalau mau bisnis Pak, siapapun yang doyan nyalo, yang doyan bisnis, sekali-kali bisnis sama Allah. Ilok biar Allah bisnis. Iya. Cuma apa yang kita beli dan apa yang kita jual. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa, raga serta harta orang beriman. Maka diri kita jual sama Allah. Berani jual diri sama Allah. Harta kita jual sama Allah. Allah bayar dengan apa? Rupiah kecil, dolar kecil, euro kecil. Bi annalahumul jannah. Maka Allah nanti akan membayarnya dengan surga. Mau masuk surga? Pantes. Bayang munggah doang pengennya surga. Munggah doang keramas sampo sampai 12 di kupiah. Busanya pesek kolem. Puasa kagak, ditanya sama lurah, kenapa lu teh nggak puasa? Mah udah kedalon. Saya emang nggak boleh nyium jengkol macam. Nongol-nongol lagi di masjid, ya ilah kunut. Itu gak harapannya ketupat.
Giliran sholat id mas 4:30 udah nyampe duluan Masjid Nurul Jannah, tempat Haji Marjaya, main tempat-tempatin aja sama dia. Pakai kain baru, THR dari lurah, cap gajah duduk, lupa dibeset lagi sama dia. Yang make pada bendut, percis aja gajah duduk di masjid. Pas giliran pulang, minal aidin wal faidin, minal aidin wal faidin. Lakinya nubruk ditubruk, lakinya bininya nangis sesenggukan. Lah orang-orang gelam kan nangis sama laki cuma lebaran doang. Bener sih. Bu, laki ibu nggak pulang 2-3 hari tapi kirimannya nyampe 5 juta, ditanyain nggak tuh laki? Tuh dengerin bang, jangan GR. Nggak pulang lagi seminggu, kiriman nyampe 10 juta. Po, abang kagak pulang, cuma nitipin doang duit 10 juta. Ditanyain kagak lakinya? Los amat. Lah kan yang bikin perempuan anteng mah apa, Po? Tuh, yang kencang. Tuh, bang dengerin, jangan pura-pura budek. Lah kan biar kata laki nggak pulang seminggu 2 minggu juga pas digabrukin pintu, dasar laki set dibantingin duit 15 juta, diem kagak? Ini udah bang capek mah rebahan dulu, kasur digantiin, spray digelarin, bantal ditumpukin, kipas angin dicolokin, gerah ya bang, gerah. Ya ilah, lampu mati dikipasin, bocah berisik digetak tong-tong berisik. Encang lu baru pulang doang 15 juta. Lah coba dari mana-mana aki-aki nggak boleh gotun acan-acan langsung gabruk tidur, pulos kecapean. Bocah kagak berisik, kucing dikumpulin suruh ngadu. Ngaku kagak? Ngaku kagak? Maka sebaik-baiknya manusia kata Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Alhamdulillah Bapak Haji Mas Kota 20 tahun ngejabat, jabatannya bermanfaat buat masyarakat Blimbing. Betul? Maka betul. Kalau cari pemimpin itu cari yang pengalaman, cerdas, religius. Kenapa? Kata Ibnu Khaldun, an-nas ala dini mulukihim. Perangai masyarakat beragama itu tergantung pimpinannya. Coba kalau lurahnya doyan main slot, lah RT-nya ngecak pakung ngadakum-ngadakum, TikTok jalan terus, jangan lupa tesen pasangin, begitu. Dasar lurahnya perlu sama yatim, saban punya rezeki disantunin tuh yatim. Makanya boleh Pak, kalau kita punya rezeki undang yatim. Ini kadang-kadang ada aja yang beruit mah gue mah nggak sih kalau santunan yatim gue mah sembunyi-sembunyi. Atau jelas sembunyi atau ngasihnya 2.000. Iya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Silakan untuk menggugah seseorang hatinya terbuka. Kan kadang-kadang kita suka berkata kalau kita dikasih rezeki lancar, bisnis melanggoceng jadi terus, ngobek gol terus, fayaqulu rabbi akramani, kita berkata Tuhan lagi muliakan aku. Tapi kirain aja besok drop, rezekinya macet, dia berkata Tuhan telah menghinakan aku. Tidak, kata Allah, kalla bal la tukrimunal yatim, karena kamu tidak memuliakan yatim. Kunci hidup bisa berkah itu salah satunya adalah peduli sama yatim. Yatim memang rada bandel, diusap kalau orang diketok lu bandel jasa lu mah yatim. Udah gak punya babak, gak tahu diri. Tantangan ujian buat kita. Kalau bukan kita siapa lagi yang peduli? Tadi disantunin sampai 100 yatim. Berarti janda banyak juga Rah di sini Palu Raya. Boleh tuh buat berkat bungkus sekali kayak atu. Set Angger ceramah di Blimbing berkatnya janda. Nah ibu jamaah sekalian, berawal dan berakar dari rasa mahabbah kecintaan kita pada Nabi. Malam ini orang kelam meskipun tanpa tenda di sebelahnya, pantatnya anyep basah keembunan, rela duduk sempuh sampai jam 11, berharap nanti mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad. Ini kalau bukan lantaran cinta sama Nabi nggak mungkin gegebek ditahanin.
Betul? Nggak mungkin selonjoran dilakonin. Lah kan ngaji wajar aja kalau tadi kata Pak Lurah dari jam 7 sampai jam 11. Apalagi yang udah rada tuaan, kadang-kadang kan suka ngakurin penyakit. Gua kenapa kali? Asal ngaji, gua mau kelamaan betis gua pada panas. Makanya gua mau belonjor, ada yang belonjor ada. Udah nggak apa-apa kan digini. Namanya juga udah tua. Betul. Lah kan ibu waktu umur 17-25 tahun mah ya Allah saya liatin ibu tai lalernya di pipi. Barang sekarang umur 60-70 tahun tai lalernya di janggut. Ilok tai laler merosot. Bukan tai lalernya merosot, kulitnya udah pada kendor. Ini kan waktu masih muda emak-emak nincang-nincang kita nih ya, masih muda mah ya Allah senyum lesung pipitnya kiri kanan. Sekarang masih senyum ke jidat-jidat kentop. Kata temannya Ji, kata gua mau gua doang kali. Alhamdulillah betis gua mah bagus. Cuma pinggang doang yang gua rasain. Makanya gua menyender, ada yang nyender ada. Mudah-mudahan pulang dari sini disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Kata temannya, alhamdulillah betis gua mah cakep, pinggang juga bagus, sering minum air putih. Cuma gua mah yang gua rasain asal habis nyuci aja ketek gua angkat sakit. Pulang dari sini insya Allah disembuhkan penyakitnya oleh Allah, amin ya Rabbal. Tubuh Imam Ibnu Mubarak, beliau mah saban kesemutan, tahu kesemutan? Bukan kegajahan, gajahan begede. Saban kesemutan kakinya jemper. Itu beliau cuma munajat kepada Allah sambil menyebut nama Rasulullah dengan membaca salawat, ya Muhammad, ya Rasulullah. Diusap tuh bu betisnya, atas izin Allah sembuh. Saya pernah ngalamin lagi ceramah jemper, saya baca dalam hati ya Muhammad ya Rasulullah. Enggak baik, saya mah kagak. Bobotnya beda bobotnya. Kan wali mah zaman dulu bu baca bismillah aja bisa nyebrang di air. Lah coba Bang Bosan sama RT Blimbing baca bismillah nyebrang di kali air tan cabe kelelep. Beda. Ya. Makanya nih beruntung yang hadir di sini ini manusia-manusia pilihan semua. Ini kan tadinya gemplok sekarang dimakan geraha. Ini kan orang-orang pilihan bu, betul. Ibu beruntung nih yang hadir di sini, kata Rasul, ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abqadul bilad ilallah aswaquha. Ini tempat di Belimbing yang Allah paling demen adalah masjid-masjidnya. Ini kira-kira ibu demenan mana disuruh kumpul sama Bapak Lurah Haji Mas Kota, kumpul di Masjid Nurul Jannah apa diajak tur ke Cipanas? Engkret. Ini tempat yang paling Allah senang adalah masjid-masjidnya di Belimbing. Dan tempat yang Allah kurang senang adalah pasar-pasarnya. Ibu senengan mana kumpul di masjid apa di Tang City? Kayak pernah ke Tang City aja. Diajak sama lakinya juga ke Alfa, bukannya belanja, ngadem doang. Malu ke Alfa yuk, emang apa anyep di sana mah anyep. Lah orang Belimbing mah kondangan naik odong-odong mesem ke kuping-kuping. Nah berawal dan berakar dari rasa mahabbah kecintaan kita pada Nabi. Kita malam ini kumpul. Kenapa beruntung? Paling tidak mulut ibu tadi basah dengan membaca salawat. Betul? Dibacakan maulid al-barjanji. Betul? Tuh bu, baca salawat 1 kali aja 10 rahmat diberikan oleh Allah. Ini mandor Belimbing biar kata dia jempretan. Kamelia, Kamelia, 1 juta kamelia nggak bakal dapat pahala. Tapi tadi ibu sama-sama diiringi dengan tim hadrah membaca sallallahu ala
Sallallahu Sallallahu Sallallahu. Dapat 20 rahmat. Bahkan ibu bengong di sini dapat pahala. Bengong dulu mah abis lu digeblak sama laki. Betul? Bibir ibu basah baca sholawat. Makanya laki kalau pulang mongsang mangsing jangan ditimpalin. Liatin aja wajahnya. Bacain sholawat. Sholatullah Salamullah. Insya Allah. Biar kata dia bedukdak preman. Ngedengar bacaan sholawat mah insya Allah hatinya lunak. Ibu goreng tempe, tangannya goyangin sambil baca sholawat. Jangan pantatnya tadi tumbuk laki lu. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi. Ya sengaja saya ajak baca salawat biar ibu dapat rahmat banyak. Saya juga bisa narik napas. Sebenarnya udah capek banget. Ini kalau bukan urusan Bapak Lurah Haji Mas Kota sama Camat tadinya udah nggak mau datang. Dari pagi ini udah 4 acara. Udah bismillah aja hitung-hitung ngejangkepin 40 juta kata saya begitu udah. Bismillah paham kali ya. Oh kirain mau ngasih amplop. Makasih Zat. Terus ibu nyuci capek mau dapat pahala nyucinya sambil baca salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Keringat ibu jadi pahala. Ini mah nyuci capeknya doang. Kenapa? Ngegerendeng. Shrek aki-aki. Atuh mau gua mau tua jangan pakai lepis. Menimpalin halurah. Atau lurah mau pakai apa juga pantas, kumisnya juga kayak galangan kecamatan kata dia. Udah tahu musim hujan, pakai lepis kata dia mah nggak capek nyuci. Atau orang becek mah angkat lepis gulung. Tuh capek mah capek kagak dapat paha. Tapi kalau baca sholawat dapat pahala. Ibu goreng ikan asin, insya Allah jadi rasa daging. Iya kalau gorengnya pakai minyak selawat itu nggak bakal mateng lah. Coba dah nggak pakai minyak emang lu wali pakai mie sambil baca sholat. Dahsyat sholawat mah bu. Saya dapat dari teman ada orang yang kena darah tinggi di sini ada muka-muka darah tinggi semua ini, apalagi kalau pas hari Rebo darahnya naik. Habis Vanessa kata lurah tadi, bu, bang, nih abang kalau kena darah tinggi minum minyak kelapa 1 sendok teh aja. Cuma minyak kelapanya yang asli. Kalau perlu naik sendiri. Naiknya sambil baca sholawat. Pun kelapanya udah kagak ada, pun kelapa orangnya taekin. Izin minta, kupas bang. Pakai baca sholawat, tinggal batoknya kupas lagi sambil baca sholawat. Sebanyak-banyaknya tuh baca sholawat, tinggal apanya? Kelapanya kasih ke istri, bilangin suruh marutnya baca sholawat. Tinggal apanya tuh? Ampasnya diperes bu, tuh digodok. Cuma pakai kuali yang tembaga. Saya dapat dari teman begitu, pakai kuali yang tembaga.
digodok jangan pakai kompor gas. Kalau bisa pakai kayu. Paham? Godok. Paling satu kelapa jadi sebotol kecil. Itu saban malam cukup ibu 1 sendok teh aja. Sebelum minum baca istighfar 3 kali. Kenapa? Karena diri kita banyak dosa. Baca syahadat 1 kali. Baca sholawat setelah ibu. Mau 1, 3, 7, 11 terserah. Ibu baca bismillahirrahmanirrahim, niat minta sama Allah, ya Allah sembuhkan penyakit darah tinggi saya. Ibu minum teh dengan membaca sholawat, insya Allah nanti pas darah ibu naik, insya Allah itu darah turun. Kenapa? Kelicinan merosot minum minyak kelapa mulu. Iya. Paling tidak kan baca sholawat. Dahsyat nama Nabi kita Muhammad mah. Makanya orang tubuh saking cintanya dalam kitab Futuhatul Makkiyah, ada ulama Spanyol ngasih nama anaknya pakai sallallahu ala Muhammad. Ngasih nama anaknya pakai sallallahu ala Muhammad. Ada orang gelam yang anaknya dikasih nama sallallahu ala Muhammad ada? Kagak ada. Bahkan ada orang cinta sama Al-Quran ngasih nama anaknya qad aflahal mu'minun, karena anaknya supaya menjadi anak-anak yang beruntung dunia akhirat. Kata saya nggak sekalian idza juljilati ardul jiljalah. Tuh bangga tadi putra daerah, putri daerah, betul. Bisa baca Quran, betul. Makanya nanti udah kata Pak Camat, nanti putra-putra daerah Blimbing aja, putra-putra daerah Kosambi aja yang diutus nanti musabaqah tilawatul Quran di kabupaten, kagak usah nyari ke tempat lain. Ting serengkah di sini juga asal mau dipoles, betul. Bangga punya anak bisa baca Al-Quran. Ini mah anak bisa nyanyi girang jasa. Coba neng lagu janda mana bisa anak dia jetuan, anak gua mah jetuan. Hebat nama baginda Muhammad di kolong langit ini sampai 70 juta lebih. Itu Muhammad orang gelam belum ke sensus. Kalau ke sensus mah banyak. Cuma udah kalau pakai nama Muhammad mah jangan suka nenteng-nenteng ayam jalak. Kalau udah pakai nama Muhammad mah jangan sampai kagak sholat. Tuh masjid udah indah banget, mewah. Tinggal bagaimana memakmurkan. Ngebangun masjid sulit, tapi lebih sulit lagi memakmurkan masjidnya. Ada aja masjid sih nggak pakai kubah. Ada aja di kampung mah ya. Ya, masjid nggak pakai kubah. Kubah bukan wajib dalam pembangunan masjid. Kubah cuma hanya simbol. Ntar bisa dibikinin menara. Kalau perlu tembus sampai langit menaranya. Pembangunan masjid itu kadang-kadang suka dibiasakan atau disesuaikan dengan kultur budaya setempat. Model masjid begini nih minimalis, sebab tanahnya juga nggak sampai 1000 meter, paling 400 meter, betul. Ini kalau bukan Pak Basuki yang bikin arsitekturnya bisa ambalatak. Kusennya miring nih, miring. Ini granitnya doyong nih, doyong. Nunjuk doang, nunjuk kayak nyumbang mah kagak. Ada yang begitu ada. Insya Allah di Blimbing mah kagak. Jadi masjid itu makmurkan, bukan diramaikan. Kalau tibang meramaikan mah tuh bocah tuh 8 biji taruh di masjid. Ramai jasa. Makmurkan bagaimana? Kata ulama memakmurkan itu satu, bisa menghias masjid menjadi indah, termasuk memakmurkan. Pasang karpet yang begitu tebal pakai permadani termasuk memakmurkan. AC sampai 4. AC sampai 4. Cuma jangan pulang nonton lenong nginep di situ. Gua mah tidur di Masjid Nurul Janah lah, emang kenapa anyut? Jangan. Memakmurkan masjid bagaimana lagi tuh menghias masjid, memakmurkan. Tapi memakmurkan yang utama adalah
makmurkan dengan pengajian, makmurkan dengan jamaah. Maka Ustadz Sam Al-Jabar, tolong di masjid makmurkan dengan jamaah sholat dan jamaah pengajian. Kenapa? Kalau ini masjid ada pengajiannya, nih buat orang-orang susah di sekitar masyarakat Gelam bisa berangkat haji. Iya, Bu, mau berangkat haji, mau ada duitnya. Ini masalahnya. Padahal itu Baitullah, Ka'bah dekat jasa dari Blimbing, paling juga berapa ratus meter, dekat semeter 3 juta, 100 meter kan 300 juta. Bu, udah kalau jadi orang susah mah Pak, tibang ngoyos doang mah gak usah mikirin Ka'bah. Tibang pangkat yang ngojek mah gak usah muluk-muluk pengen ke Mekah. Nih Bapak sholat yang bener di Masjid Nurul Jannah berjamaah. Sholat Jumat jangan ditinggalkan. Yaumal Jum'ah hajjun lil fuqara. Sholat Jumat buat orang miskin itu haji. Jadi rugi kalau udah susah, ambek doang gede, sembayang kagak. Lah kan orang susah rata-rata ambeknya gede jasa. Sholat Jumat, sholat 5 waktu tidak ditinggalkan. Itu orang susah, itu sudah dapat pahala haji. Meskipun tidak menggugurkan kewajiban hajinya, tapi dapat pahala haji. Cuma jangan lebay. Besok aja pas hari Jumat nih lah kata si Angger semalam sholat Jumat itu haji buat orang miskin. Dari rumah udah labbaik Allahumma labbaik. Kata lurah no orang gila haji, Begitupun ada pengajian. Ini masjid adain pengajian ibu-ibu kek, sorenya malamnya bapak-bapak kek. Man qada ilal masjid la yuridu illa ayatallama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'adi haji tamman hijjatuhu. Kalau besok ada pengajian, ibu berangkat ke masjid, niatnya belajar ilmu atau mengamalkan ilmu, maka dapat pahala haji. Jadi orang susah mah hajinya gampang. Ya, kadang-kadang ilok, gue bisa berangkat haji. Emang kenapa? Gue mesti bang nyari elur. Udah haji orang susah, sholat Jumat buat laki-laki tuh yang miskin, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang miskin. Ayo nuntut ilmu, datang ke masjid belajar kebaikan. Insya Allah ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, poinnya saja sebab udah gelagatnya mendung nih. Ya, yang kedua, Bu, ngaku cinta sama Nabi, jangan sampai ninggalin yang namanya sholat. Sayang sekali orang ganteng Nabi Yusuf ganteng, iya tetap. Kalau ada anak muda gelam ganteng rajin sembahyang, berangkat sholat Jumat gak dari Rebu, demen kagak? Sayang sekali orang jelek, udah jelek gak sembahyang. Pantes kagak? Kayak biombong. Sayang sekali orang hitam, udah hitam kagak sembahyang. Nyerep kagak? Ibu orang Gelam, ibu orang Blimbing, biar kata wajah ibu hitam, legam selama hidup di Blimbing, tapi wajah ibu sering terkena air wudhu karena ibu sering sujud melaksanakan sholat. Jangan khawatir, nanti wajah bapak dan ibu sekalian akan bersinar, tangan kaki ibu sekalian akan bersinar. Kenapa? Min atharil wudhu, karena bekas terkena air wudhu. Biar kata wajah ibu di Blimbing kinclong, glowing, bening pakai bedak cepuk.
Mukanya doang bening, leher mah bedage. Lah kan ada mukanya bening, lehernya mah bedage, kakinya kusi digaruk mobil najis sudah. Biar kata di dunia wajahnya kinclong bening, tapi nggak pernah terkena air wudu, tidak pernah sujud kepada Allah, nanti wajah ibu tidak akan bercahaya, kaki dan tangan ibu tidak akan bercahaya. Kenapa? Karena tidak pernah terkena air wudu. Makanya jangan sampai kagak sok. Sayang sekali orang miskin. Makanya saya kalau ada orang susah enggak sembahyang, enggak sih merempeng. Lah kuburan masing-masing. Cuma kasihan. Kasihan. Apa yang mau diandelin? Haji mahal. 60 juta. Daftar sekarang berangkat tahun 2057. Bayangin. Kan ibu bukan makin tua. Bukan makin muda, makin tua. Kan kalau semakin tua banyak pantangannya. Orang umur 60-70 tahun tidur laki bini misa. Bininya di kamar jadi pendaringan. Sama air dingin takut. Minum yang bersoda, Pepsi, Cola, Fanta, Sprite, khawatir. Akhirnya apa? Yang diminum rendeman antawali. Betul. Makan daging ngeri, makan emping takut. Makan kangkung takut. Akhirnya apa? Undur-undur ditelan. Makanya syukuri hidup ini. Dengan apa? Ibadah kepada Allah. Kita terikat dengan satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak lain dan tak bukan untuk beribadah kepada Allah. Kalau susah kagak sholat, tibang kasihan doang. Kalau ada orang rada kaya, anda sholatnya celang cepun. Tahu celang cepun? Kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak. Dia mendasar kaya. Nih ada maulidan begini, nyumbang aqua, apa 8 tronton. Masjid ngecor, nyumbang semen 80 truk. Masih ada andalannya. Betul. Zakat kalau punya banda, boro-boro zakat sama sembako telolololo. Tadi kata lurah nggak bagian nggak RT di demo sama dia. Puasa kalau sehat, tapi yang namanya sholat mah nggak boleh tidak kalau sudah akil balik. Ya, mudah-mudahan setelah maulidan ini saudara-saudara kita khususnya masyarakat Blembeng yang belum sholat mudah-mudahan sholat, amin. Makanya kalau ada preman mulai besok masuk ke Masjid Nurul Jannah jangan dialokin. Buset, umban. Pantesan geluduk kayak ini. Lu ke masjid. Jangan. Ya, sentuh hatinya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada diri orang itu ada nilai-nilai kebaikan. Yang sulit itu bukan berbuat baik, tapi jadi orang baik terus-menerus atau terus-terusan berbuat baik. Manusia mah ada titik jenuhnya. Nih abis maulidan begini nih dia nggak denger nasihat agama, dia pulang rebahan, tangannya di jidat. Ilok, gue mau begini aja. Betul? Tanya ada yang oke, pasti ada titik jenuhnya. Gue malu amat ya ngeliat orang-orang mas rebetnya lancip-lancip. Pantes-pantes pakai peci. Akhirnya apa? Insya Allah karena hatinya disentuh akan terbuka hatinya. Maka sekali lagi pesan buat orang-orang gelap, makmurkan masjid dengan apa? Jamaah dan pengajian. Nih buat orang gelap yang ada di sini. Apalagi yang buat laki-lakinya nih. Ya. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna nih buat orang laki-laki yang berdekatan dengan Masjid Nurul Jannah kalau sholatnya tidak di masjid. Nggak sempurna sholatnya. Mendingan dia sholat apa di masjid berjamaah. Kalau sendiri kan bacaan kita rada kerok. Apalagi seundangan sholat sendiri, kondangan malam minggu banyak ting serengkah. Baca kuliah juga keder, wala una, wala ula, wala una, wala ula. Coba kalau sholat di Masjid Nurul Jannah, diimamin sama Haji Marjaya, diimamin sama Ustaz Sam, bacaan Bapak, meskipun Fatihah Bapak, iya kana bedu
gua ya. Pasti imamin Abu Ustadz Sam, imamin Ustadz Marjaya. Pahala Bapak justru sampai 27 derajat. Makanya Bu, kalau besok lakinya sholat di rumah mulu, Bang, besok mas saya beliin mukenah ya. Cuma tetap pakai akhlak Bu. Ya, yang terakhir akhlak. Kalau ngaku cinta Nabi pakai akhlak. Ibu, Bu, kan perempuan mah maulidan sampai sekarang gue besok masih ting serengkah ya. Betul. Akhlak rubah, jangan maulidan doang saban hari. Nih ntar malam nih, malam Senin ibu mau sholat tahajud, izin dulu sama laki. Tanya dulu sama laki, Bang ini malam Senin, pugu abang mau naikin congcit kagak? Pakai bahasa belimbing aja. Kata lakinya, emang kenapa? Ntar saya mau izin, saya mau sholat tahajud. Jangan! Emang kenapa Bang? Gua abis minum telur bebek sama susu ekstra jos. Lu jangan tahajud. Jangan sholat tahajud, capek-capekin awak. Jangan sosoleha. Turutin laki. Dandan lelampusan, strip abisin 1 kalau perlu. Bang, gupak di bibir nih Bang, gupak di bibir. Pakai eyeshadow. Tidur sama laki jangan pakai lepis, beset Bang, beset. Tidur sama laki mantatin, kadang-kadang kentut depan laki prapret aja. Ngaji mah sering, pulang ngaji nih ntar nih lakinya lagi blonjor, main langkah-langkahin aja. Dari mana lo? Maulidan. Di mana no peresmian Masjid Nurul Jannah? Lama amat pulangnya. Itu si Angger duduk mulu, gue ceramahnya lama jasa. Laki main langkah-langkahin aja. Kata lakinya sedihin gue nggak bawa kopi. Ngegerendeng dia aki-aki ngopi mulu, ntar gue seduh palanya mau kopi begitu. Ada yang begitu ada? Ada begitu ada? Jangan petot gak Bu, laki mah kunci sorga. Petot laki mah kunci sorga. Nih biar kata ibu sujud mulu, sholat duha 12 rakaat, qiyamul lail doyan. Tapi kalau nggak ngendain, meloncong sama laki, nggak sopan sama laki, lu jangan melotot aja lu. Sulit masuk surganya Allah. Tapi kan perempuan mah tergantung laki sih po ya. Iya. Ya emang bener sih po, capean mana ngurusin rumah tangga, laki apa perempuan? Perempuan ya. Lah iya nih empo mantar biar kata ngantuk-ngantuk gak jam 4 udah ngerendam baju. Jam 7 nyuci Mbak, jam 9 ngejemur Mbak, jam 5 ngangkatin Mbak, maghrib masih ngelempitin baju. Malam udah buka baju lagi ya. Capek kagak? Subhanallah, capek banget perempuan mah. Lelaki mah sok doang, gayanya kuat engkrek. Kuatan juga perempuan. Itu ada perempuan sambil nyusuin anak yang umur 1,5 tahun, itu tangannya masih sempet ngegebekin nasi. Tangan kerenya, ya Allah ngaduk nasi. Lah kakinya masih begini-begini aja tuh nyepel. Lelaki boro-boro begitu, ngangkatin jemurannya kancing baju putus 5 ditarik-tarik kayak sama dia. Betul. Capek kan ibu? Ngalamin ngidam kagak ibu? Capek kagak ngidam? 4 bulan perubahan fisik orang ngidam tuh ibu kita, makanya jangan loncong sama emak. Lihatin tuh ibu kita 4 bulan ngalamin ngidam perubahan fisik. Lihat makanan enak, ngeliat laki muntah. Tapi ngeliat duit mah tuh lolo. Ya namanya juga orang ngidam ya. Makanya terakhir alak pakai. Abu Kathalasa, orang tua kita ada 3. Siapa yang pertama? Orang tua yang membesarkan dan melahirkan kita, orang tua kita. Makanya jangan ngaku santri kalau ngeloncong sama emak. Ini kita nginep di rahim emak kita normal 9 bulan. Itu normal. Kalau bunting kebo 4 tahun lu. Blojor, bawa kumis ke 9 karang. Yang kedua, nih sikat mau hujan ngeri. Ya. Woi. Ini kalau hujan gak beriok lu nyesel kagak lu? Bener nih. Duso. Yang kedua orang tua kita adalah siapa? Orang tua kita adalah mertua. Mertua tuh orang tua Bu. Makanya mertua jangan loncong. Ini mertua main ke rumah, laki lagi tidur jejak. Bang malu no bang, malu. No ladeni no malu no. Dia mah pura-pura dia cengklong main kegelam.
mendengar lebang tembus itu. Jangan loncong sama orang tua. Ya, yang ketiga, siapa orang tua kita? Guru kita. Ustadz Murtopo, Ustadz Syam, Ustadz Sayuti, Haji Marjaya, guru-guru kita adalah orang tua kita. Hormati orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mari sebelum saya tutup kita baca Fatihah dulu. Terlebih orang-orang yang mendonasikan hartanya untuk pembangunan masjid. Semoga Allah lipat gandakan rezekinya. Allah mudahkan urusannya. Allah kabul maksud dan tujuannya. Dan Allah lindungi beliau dari segala macam bala dan fitnah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa radiyallahu ta'ala an sa'adatina ashabi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal syiha wa abwabal salama wa abwabal afiyah wa abwabal jannah wa abwabal taufiq wal hidayah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw fi'lin wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw fi'lin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu, angkat tangannya Pak. Ini pas majlis Maulid, angkat tangannya yang tinggi, angkat tangannya yang tinggi. Ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan untuk sehari-hari dan bisa kita aplikasikan. Amin amin ya robbal alamin. Dan kami sebagai MC dan mewakili seluruh kru penitia mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, baik dari penyambutan, nama, jabatan, pangkat, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.